Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga teks eksplanasi, Bu Retno akan menjelaskan tentang informasi dalam teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Informasi dalam teks eksplanasi. Jadi ketika kalian membaca teks eksplanasi, tentunya kalian akan mendapatkan informasi. Nah, pokok-pokok informasi pada teks eksplanasi itu didapatkan dengan memerhatikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Dalam teks eksplanasi yang pertama, teks eksplanasi itu sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Urayanya bersifat kausalitas. Yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Urayanya bersifat kronologis ya. Jadi kalau bersifat kausalitas itu berkaitan dengan sebab akibat. Sedangkan bersifat kronologis itu menjelaskan secara urut, secara runtut terjadinya suatu peristiwa. Ini sudah Bu Retno jelaskan pada pertemuan sebelumnya kemarin ya. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4. Yang pertama, pada teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, konjungsi kausalitas itu contohnya ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, akibatnya. Itu konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis berhubungan dengan waktu. Ya. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, pada teks eksplanasi menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penjaritanya. Contohnya kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ini Bu Retno beri contoh fenomena alam. Di sini ada kata benda. Petir, kilat, hujan, banjir, tsunami, gempa bumi. Nah, itu termasuk kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Di sini fenomena alam. Kaidah kebahasaan yang keempat, teks eksplanasi itu menggunakan kata istilah sesuai topik yang dibahas. Kata istilah atau kata teknis yang sudah Bu Retno jelaskan di bab sebelumnya. Contohnya, ini ada kata teknis atau kata istilah protoplanet, teori akresi, inti, masa bumi, ekosistem, fotosintesis, ekologi. Nah, ini kan berkaitan dengan topiknya apa? Alam, ya, fenomena alam. Nah, ini termasuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Silakan kalian bertanya ke Bu Retno apabila kalian masih bingung. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan ini, lanjutannya yang tadi ya, kata teknis atau istilah. Kata teknis atau kata istilah itu kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang tertentu. Nah, dalam teks eksplanasi itu kan menjelaskan fenomena di bidang alam, sosial, budaya, geografi, biologi. Nah, ini contoh bidang geografi. Ada urbanisasi, pesisir, erupsi, benua. Ada contoh di bidang biologi. Contohnya ada fotosintesis, habitat, biotik. Nah, kata-kata ini ada pengertiannya. Artinya bisa kalian cari di kamus teknis atau kamus istilah. Ada juga di KBBI. Itu tadi yang bisa Bu Retno jelaskan mengenai informasi yang terdapat pada teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk tugas keterampilan ya pada pertemuan hari ini, silahkan kalian menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro pada buku paket kalian halaman 140 sampai 143. Jadi, tolong kalian cari mana yang termasuk kata teknis, mana yang termasuk konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas ya. Silahkan dicari
serta cari kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kalau sudah, boleh kalian foto kemudian dikumpulkan ke link yang sudah Bu Retno bagikan di grup WA kalian. Sekian penjelasan dari Bu Retno. Apabila ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya ya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.